Sebelumnya izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang evaluasi proses belajar. Sebelumnya, saya Ahmad Firo selaku moderator. Di sebelah kanan saya ada Jainal Mutakin selaku penyaji. Sebelahnya lagi ada Sumiati selaku penyaji. Sebelah kiri saya ada Muhammad Rizik Areja selaku penyaji dan Hairul Ibad selaku penyaji. Juga ketiga teman saya, Angga Prima Setyadika, Noval Fatur Rahman, dan yang terakhir Saiful Amri. Untuk menindaklanjuti tahap selanjutnya yaitu penyajian. Yang pertama akan disajikan oleh Jainal Mutakin, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan sedikit yaitu tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan dan fungsi evaluasi asesmen menurut PETI tahun 2004 mengukur keluasan dan kedalaman pelajar, sedangkan evaluasi yang berarti mengungkapkan dan mengukur hasil belajar yang pada dasarnya merupakan proses penyusunan deskripsi siswa, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Namun kebanyakan pelaksanaan evaluasi cenderung bersifat kuantitatif lantaran penggunaan simbol angka untuk menentukan kualitas keseluruhan kinerja akademik siswa dianggap nisbi. Walaupun begitu, guru yang piawai dan profesional akan berusaha mencari kiat evaluasi yang luas, tuntas, dan meliputi keseluruhan kemampuan lahan cipta, rasa, dan karsa siswa. Di sini tujuan evaluasi yaitu ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses pembelajaran tertentu. Hal ini berarti dengan evaluasi guru dapat mengetahui kemajuan perubahan tingkah laku siswa sebagai hasil proses belajar dan mengajar yang melibatkan dirinya selaku pembimbing dan pembantu kegiatan belajar siswanya itu. Yang kedua, untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya. Dengan demikian, hasil evaluasi itu dapat dijadikan guru sebagai alat penetap apakah siswa tersebut termasuk kategori cepat, sedang, atau lambat dalam arti mutu kemampuan belajarnya. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar ini, berarti dengan evaluasi si guru akan dapat mengetahui gambaran singkat usaha siswa. Hasil yang baik pada umumnya menunjukkan tingkat usaha yang efisien, sedangkan hasil yang buruk adalah cermin usaha yang tidak efisien. Keempat, untuk mengetahui segala upaya siswa dalam mendayagunakan aktivitas kognitif, kemampuan kecerdasan yang dimilikinya untuk keperluan belajar. Jadi hasil evaluasi itu dapat dijadikan guru sebagai gambaran realisasi pemanfaatan kecerdasan siswa. Yang kelima, untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses mengajar belajar. Dengan demikian, apabila sebuah metode yang digunakan guru tidak mendorong munculnya prestasi belajar siswa yang memuaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi di samping memiliki tujuan, evaluasi belajar juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi administratif untuk menyusun daftar nilai dan pengisian buku rapor. Yang kedua, fungsi promosi untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan. Yang ketiga, fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan merencanakan program remedial
teaching atau pengajaran perbaikan. Keempat, sumber data BK untuk memasukkan data siswa tertentu yang memerlukan bimbingan dan konseling. Yang kelima, bahan pertimbangan pembangunan pada masa akan datang yang meliputi pengembangan kurikulum, metode, dan alat-alat PMB. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk Dinam Takin yang sudah menyajikan. Selanjutnya yaitu akan disajikan oleh Suniati, kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Macam-macam evaluasi. Ada 6. Yang pertama, pretest dan post-test. Kegiatan pretest dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi baru. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi saraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang disajikan. Post-test adalah kebalikan dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf masakan siswa atas materi yang telah diajarkan. Yang kedua, evaluasi masyarakat. Evaluasi jenis ini sangat mirip dengan pretest. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi yang lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. Yang keempat, evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini kurang lebih sama dengan ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajiannya satuan pelajaran atau modul. Tujuannya ialah untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik, yakni untuk mendiagnosis, mengetahui penyakit atau kesulitan belajar siswa. Kelima, evaluasi sumatif. Penilaian sumatif kurang lebih sama dengan ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Keenam, UAN atau UN, ujian akhir nasional atau ujian nasional UN, pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Namun UAN mulai diberlakukan pada tahun 2002. Itu dirancang untuk siswa yang telah menduduki kelas tertinggi pada satu jenjang pendidikan, yakni jenjang SD atau MI, madrasah, ibtidayah, dan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Sumi yang telah menyajikan materi. Selanjutnya yaitu Reja, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator prestasi belajar. Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah psikologi yang berupa sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Namun demikian, pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh ranah itu, khususnya ranah rasa murid, sangat sulit. Hal ini disebabkan perubahan hasil belajar itu ada yang berfungsi integratif, tidak dapat terlibat. Perubahan hasil belajar itu oleh karena itu yang dapat dilakukan guru dalam hal ini adalah hanya pengambilan cuplikan perubahan tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa, baik berdimensi cipta dan rasa maupun yang berdimensi rasa. Kunci pokok memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa sebagai yang
terurai di atas adalah mengetahui garis-garis besar indikator petunjuk adanya prestasi tertentu dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkap dan atau diukur selanjutnya agar pemahaman Anda lebih dalam mengenai kunci pokok tadi dan untuk memudahkan Anda dalam menggunakan alat dan kiat evaluasi yang dipandang tepat, dan valid. Di bawah ini penyusun sajikan dan sebuah tabel panjang. Tabel ini berasal dari sebagai sumber rujukan Surya 1982, Barlow 1985, Perti 2004 dengan penyesuaian perlunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Raja Sang Penyaji. Selanjutnya yaitu Khairul Ibad, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya evaluasi prestasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama evaluasi kognitif. Evaluasi kognitif adalah mengukur keberhasilan siswa yang berdimensi kognitif atau ranah cipta. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan tes tertulis maupun tes lisan dan perbuatan. Karena semakin membengkaknya jumlah siswa di sekolah, tes lisan dan perbuatan hampir tak pernah digunakan lagi. Alasan ini mengapa tes lisan khususnya kurang mendapat perhatian ialah karena pelaksanaannya yang face to face atau berhadapan langsung. Yang kedua, evaluasi afektif. Evaluasi afektif adalah dalam merencanakan penyusunan instrumen tes prestasi siswa yang dimensi afektif atau ranah rasa. Jenis-jenis prestasi, internalisasi dan karakterisasi yogyanya mendapat perhatian khusus. Alasannya karena kedua jenis prestasi ranah rasa itulah yang lebih banyak mengendalikan sikap dan perbuatan siswa. Salah satu bentuk tes ranah rasa yang populer ialah skala Likert atau Likert skala, yang tujuannya untuk mengidentifikasi kecenderungan sikap orang yang bernama Riber pada tahun 1988. Yang ketiga, evaluasi psikomotor adalah cara yang dipandang tepat untuk mengevaluasi keberhasilan belajar yang berdimensi ranah psikomotor. Adalah observasi. Observasi adalah hal ini dapat diartikan sebagai sejenis tes mengenai prestasi tingkah laku atau fenomena lain dan pengamatan langsung. Namun observasi harus dibedakan dari eksperimen, karena eksperimen pada umumnya dipandang sebagai salah satu cara observasi. Riber pada tahun 1988, guru yang hendak melakukan observasi perilaku psikomotor siswa-siswanya seyogianya mempersiapkan langkah-langkah yang cermat dan sistematis. Menurut bentuk yang terdapat dalam lembar format observasi yang seluruhnya telah disediakan baik oleh sekolah maupun oleh guru itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disajikan oleh Naufal Ahmad Fadil. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Fadil dari Prodi PJKR kelompok 4 psikologi. Saya akan membacakan fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi di samping memiliki tujuan evaluasi belajar juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi administratif untuk penyusun daftar nilai dan pengisian buku rapor. 2. Fungsi promosi untuk menetapkan kenaikan dan
kelulusan. 3. Fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan merencanakan program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. 4. Sumber data BK untuk memasukkan data siswa tertentu yang memerlukan bimbingan konseling. 5. Bahan pertimbangan pembangunan pada masa akan datang yang meliputi pengembangan kurikulum, metode, dan alat-alat PMB. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Saiful Amri untuk memaparkan materi. Definisi evaluasi. Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Padanan kata evaluasi adalah assessment, yang menurut Dardif 1989 berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain kata evaluasi dan assessment, ada pula kata lain yang searti dan relatif lebih masyhur dalam dunia pendidikan kita, yakni tes, ujian, dan ulangan. Ulangan dan ulangan umum yang disebut THB, tes hasil belajar itu, dan TPB, tes prestasi belajar. Pada alat ukur yang banyak digunakan untuk menentukan taraf keberhasilan sebuah proses belajar mengajar atau untuk menentukan taraf keberhasilan sebuah program pengajaran. Sementara itu, istilah evaluasi biasanya dipandang sebagai ujian untuk menilai hasil pembelajaran pada siswa pada akhir jenjang pendidikan tertentu di Indonesia. Ujian seperti ini disebut ujian akhir nasional UAN yang kini disebut UN. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program pembelajaran. Tujuan dan fungsi evaluasi ini mengukur kelulusan dan kedalaman pelajar. Sedangkan evaluasi yang berarti pengungkapan dan pengukuran hasil belajar yang pada dasarnya merupakan proses penyusunan deskripsi siswa, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi ini memiliki 3 jenis, ada evaluasi prestasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.